Kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami boleh memuji menyembah Tuhan. Kami diberi kesehatan Tuhan, di saat yang indah kami boleh memuliakan nama-Mu. Sekarang tiba waktunya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan Tuhan dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati, sama-sama katakan. Mari angkat Alkitab kita deklarasikan bersama dengan suara keras. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Katakan, silakan duduk. Bapak Ibu yang belum menerima outline khotbah bisa mengangkat tangan saudara supaya bisa dilayani. Saudara, karena ini ada libur panjang, Valentine's Day, dan ada besok Imlek hari Selasa, maka banyak orang yang sudah kabur. Dan saudara adalah orang yang terluput dan yang tersisa. Kalau yang warnanya merah berharap dapat angpau, saudara. Ya, kalau yang mereka seragamnya pink berarti mereka berharap dapat coklat, saudara. Baik, saudara, nanti bulan April saya akan retreat bersama-sama dengan para pemimpin, dan saudara yang pengen ikut di Holy Land, saudara bisa mendaftarkan terakhir hari Selasa, ya. Saudara bisa masih bisa ikut sampai hari Selasa. Saudara bisa hubungi Pak Hermanto. Baik, sudah ya. Semua sudah siap dengan outline-nya. Saya akan melanjutkan. Saudara mudah bersaksi kalau saudara itu berhasil melewati masa yang sulit, masa sukar dalam hidup saudara. Sehingga saudara punya cerita perjalanan saudara bersama dengan Tuhan. Dan untuk saudara berhasil ada dua faktor yang utama. Faktor Tuhan dan faktor kita. Kita udah belajar faktor Tuhan adalah faktor utama. Dan faktor kita menjadi penentu sebab Tuhan tidak mau bekerja tanpa saudara. Mari katakan bersama saya, tanpa Tuhan saya tidak mampu. Tapi tanpa saya, Tuhan tidak mau. Jadi saudara perlu Tuhan dan Tuhan perlu saudara. Nah, saya akan membahas, kemarin kita sudah membahas di tahun amanat agung ini, bagian yang saudara harus lakukan. Kemarin kita sudah bahas yang pertama, ya, the human factor, bagian yang kedua. Bagian pertama kemarin kita bicara tentang persiapan yang harus saudara kerjakan. Sekarang bagian yang kedua, saya akan berbicara tentang hard work. Saudara masih ingat, bagian saudara adalah persiapan. Bagian Tuhan memberi peluang atau opportunity. Kalau saudara persiapkan dirimu, maka Tuhan akan memberikan kesempatan. Oke? Kalau saudara tekun, Tuhan membuat saudara berhasil. Kalau saudara kerja keras, Tuhan menambahkan hasil dalam hidup saudara. Kalau saudara kerja cerdas, Tuhan melipat gandakan hasil dalam hidup. Jadi Tuhan perlu kerjasama dengan saudara. Nah, saya 21 tahun tidak pernah membahas tentang the human factor. Itu sebabnya saya mau pelan-pelan menolong saudara. Saudara yang sudah berhasil, saya mohon saudara sabar sejenak. Sebab saya ingin menolong semua jemaat, tidak ada yang gagal melewati masa sukar. Oke? Mari buka bersama dengan saya Matius pasal 5 ayat 41. Ini adalah ayat emas kita. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-21. Ayat yang ke-41. Mari baca, ini ayat emas kita yang saya pengen
saudara pelajari baik-baik. Mari baca suaranya yang kencang sekali. Sebab ini atmas yang saya pengen bahas hari ini. 1, 2, 3. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia sejauh berapa? 2 mil. Jadi Yesus yang mengajar, siapapun yang memaksa kamu berjalan 1 mil, berjalanlah kamu 2 mil. Pak, kenapa dipakai istilah memaksa? Karena ketika saudara mendengar kata kerja keras yang terbayang di dalam hidup kita, kerja lembur, itu bukan yang dimaksudkan. Kerja keras itu bukan kerja lembur, bukan kerja tanpa istirahat, bukan. Tapi ini dulu pada waktu Israel dijajah oleh pemerintahan Romawi, maka tentara Romawi atau orang-orang Romawi dia memaksa untuk membawa barang-barang ini buat kepada orang Israel. Dan dia harus berjalan minimal 1 mil. Jadi perjalanan 1 mil itu sebenarnya adalah sebuah kewajiban yang memaksa, ini adalah simbol daripada penindasan. Jadi Yesus berkata kalau ada orang yang memaksa kamu berjalan 1 mil, karena memang zaman itu adalah zaman di mana Israel dijajah dan orang Romawi membawakan beban hidup, beban yang dibawa oleh dia kepada orang Israel untuk berjalan 1 mil. Tapi Yesus berkata gini, kalau kamu kerja 1 mil atau kamu jalan 1 mil itu jalan masih dalam paksaan. Tetapi kalau kamu berjalan 2 mil, nah ini yang kita mau bahas hari ini. Itu yang saya bilang hard work atau kerja keras. Mother Teresa dia berkata, go the extra mile for love. Kalau saudara berjalan karena saudara berjalan extra mile, bukan di mile yang pertama yang terpaksa, tapi saudara karena mengasihi, it is never wasted. Tidak akan sia-sia. Jadi Pak, mil pertama itu bicara apa? Mil pertama itu bicara tugas dan kewajiban yang harus dikerjakan. Jadi 1 mil itu bicara kalau dulu paksaan tentara Roma, sekarang kalau saya aplikasikan sekarang adalah mengerjakan tugas dan kewajiban. Saudara mengerjakan, menyelesaikan target minimal yang disyaratkan kepada saudara, untuk saudara. Dan saudara mengerjakan tanggung jawab yang dasar. Hal-hal yang sudah memang wajib harus saudara kerjakan. Itu namanya the first mile atau miles yang pertama. Dan saudara hanya mengerjakan apa yang diharapkan dari kita. Kalau saudara bekerja atau saudara melakukan pelayanan, maka yang diharapkan dari kita itu saja yang dilakukan. Selebihnya tidak dikerjakan. Jadi berarti tugas miles yang pertama itu hanya mengerjakan tugas-tugas kewajiban yang minimal, yang diharapkan atau tanggung jawab dasar. Sekarang, Pak, kalau begitu apa yang dimaksudkan dengan miles kedua? Kalau orang, kata Mother Teresa, kalau orang itu bekerja hanya mengerjakan karena disuruh atau dipaksa dalam tanda kutip. Karena, kenapa dipaksa? Ya karena kamu harus terima gajian. Kalau dulu dipaksa karena dia dijajah. Kalau sekarang dijajahnya bekerja yang 1 mile itu hanya menyelesaikan target dasar. Tetapi Mother Teresa bilang kalau kamu melakukan extra mile, kamu tidak akan pernah sia-sia. Why? Karena gini, extra mile, orang yang mau bekerja extra mile mesti punya 2 syarat ini. Syarat yang pertama, dia harus memiliki tujuan yang jelas. Syarat yang kedua, dia harus punya kerajinan, diligent. 2 faktor ini, purpose and diligent. Orang yang punya tujuan yang jelas, baru dia bisa extra mile. Kalau dia tidak punya tujuan yang jelas, dia tidak bisa extra mile. Yang kedua,
Dia harus keluar dari sifat malasnya dan dia harus punya sifat diligent atau sifat rajin. Itu adalah pendorong untuk mencapai tujuan. Pak, bagaimana caranya sih membangun budaya supaya saya bisa extra mile? Sekarang lihat saya. Sebelum saudara punya tindakan dimulai dari sebuah pikiran. Jadi gini, bagaimana saudara memikirkan, saudara punya goal, saudara punya cita-cita yang mulia. Cita-cita itu dipikirkan dan itu yang kemudian diperkatakan. Semua cita-cita yang mulia itu akan mendorong saudara dari pikiran menjadi perkataan. Dan tanpa saudara sadari dia nanti akan mempengaruhi perbuatan kita. Kalau saudara membiasakan berjalan 2 mil atau berjalan miles yang kedua, orang lain akan melihat saudara tidak hanya memenuhi dasar, tapi saudara dilihat step yang pertama, kamu kelihatan orang tuh rajin. Bilang sama saya, kurang keras. Jadi orang pertama akan lihat rajin, tapi saudara sebenarnya sedang mencapai sebuah goal dan tujuan. Nah, kalau saudara bekerja dengan rajin, tanpa saudara sadari, kerajinan itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Jadi saudara biasa, tadi yang Tuhan berpikir, setelah berpikir berkata-kata, setelah berkata-kata dilakukan. Dan kalau itu dilakukan terus menerus, saudara akan punya kebiasaan berjalan extra mile. Nah, kalau saudara biasa, perhatikan ini. Kalau saudara biasa, kebiasaan, habit saudara memang senangnya ke jalan orang lain 1 mil, saudara 2 mil. Apa yang terjadi? Saudara akan melihat itu menjadi watak atau karakter saudara. Kalau anak dia nih rajin ini anaknya. Wah, kalau dia nih biasa kerja keras. Kalau dia nih dia biasa extra mile kalau kerja. Saudara lihat berat. Akhirnya jadi karakter saudara. Saudara akan nampak di depan banyak orang karena orang biasanya rata-rata bekerja 1 mile dan saudara mau bekerja extra mile. Dan orang dengarkan ini. Kalau saudara jadikan kebiasaan dan akhirnya jadi karakter saudara, itu nempel dalam hidup saudara. Saudara itu akan tanpa sadar, saudara dengan sukacita melakukan itu dan itu yang menentukan nasib saudara menjadi lebih baik daripada orang lain. Saya ulangi ya, dari berpikir yang benar, punya cita-cita luhur, memperkatakan walaupun belum terjadi, saudara ucapkan cita-cita luhurmu dan kemudian saudara lakukan step by step. Akan jadi kebiasaan saudara. Setelah kebiasaan saudara, orang lain lihat. Lama-kelamaan jadi karakter hidup saudara. Kalau dia nih, kalau dikasih kerjaan, disuruh 1 bulan, seminggu jadi. Kalau dia nih, suruh ngerjakan 2 hari, setengah hari jadi. Why? Karena saudara terbiasa melakukannya. Dan karena saudara terbiasa, punya karakter yang baik, maka itu menentukan nasib yang baik dalam hidup saudara. Mari katakan bersama saya, nasib saya tidak ditentukan oleh Tuhan saja, tetapi oleh extra mile yang saya biasakan. Pak, kenapa sih Bapak ngajarin kerja keras? Kenapa sih Bapak ngajarin untuk extra mile? Karena memang Yesus juga ngajarin itu. Cuman saya jarang, saya pikir karena semua orang sudah terima seminar motivasi. Tapi ternyata dari konseling saya bagi jemaat-jemaat, kenapa sebagian mereka gagal? Karena mereka tidak memiliki kebiasaan kerja di miles yang kedua. John Maxwell dia berkata, people with clear vision and strong values outwork everyone else. Jadi orang yang mempunyai visi yang jelas dan punya nilai yang berbeda, yang kuat dari orang lain, dia akan bekerja lebih kuat dari orang lain. Kenapa Pak?
Ya, karena dia punya visi, dia punya tujuan yang jelas. Nah Pak, gimana caranya saya bekerja memulai punya miles yang kedua? Begini, saudara harus dimulai dengan tujuan dasar saudara. Saudara harus mulai dengan tujuan dasar saudara. Dan kalau saudara lihat ya, kenapa ada orang-orang yang berani bekerja extra mile? Karena dia punya tujuan. Dan kalau dia punya tujuan, dia punya visi, dia akan bekerja lebih keras daripada orang lain. Saya mau tunjukkan sebentar. Saudara kalau melihat petinju yang legendaris, saudara masih ingat siapa dia namanya? Muhammad Ali. Saudara cuma lihat di ring tinju 1 jam. Tapi saya tanya, berapa jam, berapa ribu jam dia harus kerja keras. Saudara cuma melihat orang pemain basket yang hebat. Tapi hanya lihat 1 jam. Bahkan mungkin dia masukin cuma beberapa menit. Tetapi untuk bisa memasukkan itu dia perlu ribuan jam untuk ekstra kerja keras. Saya mau tunjukkan saudara, saya harap bisa sudah diterjemahkan. Tapi bahasa Inggrisnya kalau belum ya bahasa Inggrisnya mudah. Saudara bisa dengar baik-baik. Usain Bolt trained for 20 years. You saw 20 tahun. 9.58 seconds. Kobe Bryant made 1,000 shots a day during practice. You saw the 5-time NBA champion. Muhammad Ali ran 5 miles every single morning. You saw the greatest boxer of all time. Eliud Kipchoge ran over 200 kilometers every week. You saw the first man to run a marathon in under 2 hours. Perhatikan. Michael Phelps trained every single day for 5 years. You saw the most decorated Olympian of all time. Success is relentless. It takes far longer than you think. Just because you haven't achieved it yet doesn't mean you won't. Kenapa banyak orang yang saudara lihat dia kenapa berhasil? Karena di bawah sebelum saudara lihat dia bekerja keras extra mile. Mari katakan bersama saya, orang sukses tidak terjadi semalam, tetapi beribu-ribu malam bekerja keras extra mile. Siapa yang ingin buat berhasil sama Tuhan? Bilang sama saya, Tuhan, saya mau. Sambil angkat tangan dong, saya mau. Kurang keras, kurang kencang. Sukses, berhasil, kerja extra mile. Supaya aku bisa jadi saksi bagi orang lain. Bilang yes. Saudaraku tuh otomatis jadi saksi yang baik. Why? Karena kamu berbeda cara kamu bekerja. Jadi tujuan hidup dimulai dari tujuan dasar. Saudara mulai dari tujuan dasar, kehidupan sehari-hari, kebutuhan saudara sehari-hari, sampai nanti saudara punya tujuan ilahi. Saudara mencapai destiny ilahi yang saudara kejar untuk menggenapi rencana Tuhan. Efesus 2 ayat yang 10 berkata begini. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan atau mengerjakan perbuatan baik. Perbuatan baik ini hidup dengan extra mile. Supaya kamu hidup di dalam rencana Tuhan yang sudah disiapkan sebelum saudara lahir di muka bumi. Pak, ada orang yang rela kerja keras. Tahap pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ya sandang, pangan, papan. Ada orang supaya keluarganya cukup, dia rela kerja keras. Tapi ada orang yang menikah, udah punya tanggung jawab, tapi belum mau kerja keras, belum mau kerja extra mile. Itu yang membuat keluarganya sengsara. Makanya kalau sengsara dia nyanyi gini. Hidupku yang sengsara,
Kamu nggak ngerti ya itu. Belum lahir soalnya kamu. Penuh dengan penderitaan. Oh Tuhan tolong tunjukkan jalan kehidupan, jauhkan cobaan dariku. Terus Tuhan dari sorga gini, kerja keras dong. Tuhan dari sorga bilang gini, kerja dong extra mile. Mari bilang sama saya, kalau saya tidak mau sengsara, nggak mau susah, saya harus belajar seperti Yesus. Extra mile. Nah tunjukin ya, kenapa gembalamu ini senang kerja keras. Makanya kalau saya lihat ada pendeta yang alon-alon asal saya tendang. Kenapa saudara? Karena ternyata itu dibiasakan. Saudara mesti membiasakan dari sejak kecil sebenarnya. Saya dulu kalau bikin prakarya, bikin tugas, itu extra mile dari sejak kecil. Orang tua saya sampai tahu, orang tua saya melarat. Tapi kalau saya mau bikin prakarya, saya ngabisin duit. Orang tua sampai bilang gini, kamu ini dari semua anak saya anak 6 orang, saya nomor 4. Tapi memang saya tukang banyak ngabisin duit orang tua saya. Saya kalau bikin lukisan, cari yang terbaik. Jadi pramuka, saya gembalamu ini dulu SMP. Saya sampai ninggalin sekolah 2 bulan. Hanya untuk perlombaan pramuka. Dan saudara tahu, gembalamu ini juara 1 tingkat provinsi Jawa Tengah. Jadi ternyata kenapa? Ya karena hidup sengsara tadi. Hidupku yang sengsara. Udah jangan dilanjutin lah, udah gitu. Karena sengsara maka kita berusaha keras. Ngerti ya? Jadi dimulai. Nah pada waktu saya kerja, karena saya sadar saya dulu yang tukang ngabisin duit orang tua saya. Maka saya punya tujuan dasar kehidupan yang pertama, gimana saya bisa melunaskan hutang orang tua saya yang begitu menggunung. Saya berpikir akan menghabiskan puluhan tahun saya menyelesaikan utang orang tua saya. Jadi saya kerja keras pertama di perusahaan, tujuannya cuma satu, yakni melunasi hutang. Karena tujuan itu dimulai tujuan dasar, baru kemudian tujuan yang lebih tinggi, yaitu tujuan ilahi. Tapi orang harus memulai dengan bertanggung jawab dengan tujuan dasar. Tanpa saudara menggenapi tujuan dasar, saudara tidak akan bisa mencapai tujuan ilahi. Why? Karena saudara harus jadi saksi mulai dari rumah saudara. Dan orang yang di rumah harus menyaksikan, saudara dan saya harus jadi saksi di rumah sebelum saudara jadi saksi di luar rumah. Nah berapa lama saya menyelesaikan tujuan dasar hidup saya? 2 tahun. Karena gaji orang tua saya masih ingat gaji orang tua saya dengan gaji saya 10 kali lipat dari orang tua saya yang kerja udah 30 tahun. Gaji saya 10 kali lipat, jadi utangnya orang tua saya cepat lunas 2 tahun. Dan setelah 2 tahun lunas, saya panggil Bu Flora. Ayo, udah lunas ke utang orang tua saya. Ayo kita kawin aja, yuk. Jangan lama-lama. Supaya kita bisa irit. Karena dulu Bu Flora punya rumah sendiri, saya punya rumah sendiri. Kita kerja, dia punya pembantu, saya punya pembantu. Yang masaknya 2. Akhirnya jadi tujuan kita kawin itu supaya efisien aja pengeluarannya tidak 2 saudara. Jadi saya bilang, gimana kalau kita kawin kita percepat? Boleh, gak apa-apa supaya ngirit. Mumpung saya ingat saudara, kita akan misi ke Nias. Jadi nanti anak-anak kita akan berangkat ke Nias, saudara yang mempunyai Alkitab
Dan sekarang banyak Alkitab saudara yang tidak saudara pakai. Bolehkah Alkitab itu didonasikan yang tidak saudara pakai? Ya, didonasikan, nanti bisa di counter WeCare atau hubungi Pak Enggri yang biasa doa. Saudara bisa store kepada mereka dan nanti mereka akan bawa ke Nias. Mereka akan KKR di sana, mereka akan baksos, mereka akan memberi pakaian, memberikan sembako, dan mereka juga akan bikin KKR di sana, KKR besar ya, donasi Alkitab. Nanti ministry yang akan berangkat sana adalah Salt and Light Ministry. Oke, sekarang saya tunjukkan kalau saudara sudah biasa cerita gembalamu dari melarat. Saya mau saudara lihat cerita yang lain orang yang melarat. Mau nggak? Mau nggak? Dan saya berharap kalau orang yang dari melarat dia bisa diangkat Tuhan, jemaat WTC lebih lagi bisa diangkat oleh Tuhan. Siapa itu Pak namanya? Wang Chuan Fu. Panggilannya Pak Wang. Dia anak petani, saya anak guru SD. Tapi dia petani yang miskin. Atau bukanlah, melarat. Tapi akhirnya dia bisa jadi raja mobil listrik dunia. Kira-kira mereknya apa? BYD. Dari mana Pak? Dia lahir dari keluarga petani yang miskin, anak bungsu dari 8 bersaudara. Orang tuanya meninggal saat dia masih remaja, belum bisa mandiri. Hidupnya dimulai dari titik yang sangat rendah. Lalu kemudian saudara-saudaranya bekerja keras menyekolahkan dia ini supaya apa? Supaya Wang bisa kuliah, bisa sekolah. Ia akhirnya bisa meraih beasiswa kuliah kimia, fisika, metalurgi. Lalu dia ambil S2 teknologi baterai. Dari teknologi baterai inilah dia kemudian menjadi peneliti di lembaga negara. Bahkan dia pindah ke Shenzhen sebagai general manager perusahaan baterai. Dia mengabdi. Dia kerja keras yang luar biasa. Akhirnya dia mulai tahun 1995 dengan modal pinjaman sepupunya 250.000 yuan. Wang mendirikan BYD. Dalam 5 tahun BYD masuk jajaran produsen baterai HP. Dia mulai dari produsen baterai HP. Langkah gila dia mulai masuk di dalam industri mobil. 2003 BYD membeli pabrik mobil kecil yang hampir bangkrut. Dan 2005 salah satu mobil desain dia F3 menjadi salah satu mobil paling laris di China 2005. Visi EV yang membuat investor-investor masuk. 2008 Wang ngotot masuk dari industri baterai masuk ke mobil listrik. Sampai investor panik, harga saham jatuh 31%. Wah, ini kalau investor turun sampai 31%, wah itu pertanda buruk. Tapi Wang tetap jalan dan yakin akan masa depan dari mobil baterai ini. Mobil listrik ini. BYD luncurkan bus listrik. Dan kemudian bus listrik dengan 100% EV membuat nilai saham BYD naik 5 kali lipat. Wow, 2009 Wang menjadi orang terkaya di dunia. Padahal dulu dari orang yang paling miskin dan akhirnya dia menjadi orang yang paling kaya. Saudara jangan alergi dengan sukses. Tuhan senang kok bikin saudara sukses. Jangan alergi. Nah, dulu BYD ini suka diajak sama Elon Musk. Elon Musk punya mobil listrik namanya apa? Tesla. Dia suka ngajak, ya nggak mungkin lah. BYD mana bisa ngalahin Tesla. Dia tidak marah, dia tidak membalas, tapi dia kerja keras. Apa yang dilakukan? Dia terus memperbaiki. Dia hire desainer yang baik yang datang dari Eropa, mobil-mobil Porsche, mobil Ferrari dari Eropa semua di-hire dia dengan gaji yang besar. Akhirnya dia menjadi desainer yang terbaik untuk BYD. 2025 BYD resmi mengungguli Tesla sebagai penjual EV terbesar
di dunia. Kalah sudah Tesla. Sekarang Tesla bangun pabrik yang bisa memproduksi tanpa manusia. Dia bikin satu mobil 2 detik. Satu mobil, 2 mobil. Tesla juga gak mau kalah, sekarang dia naik tapi sudah kalah pamor. Karena BYD ini harganya murah. Makanya ibu gembalamu beli BYD karena harganya murah. Dan itu yang menyebabkan si Wang ini naik. Sebenarnya apa sih yang menjadi keunggulan BYD ini kuncinya? Fokus, nggak nyebrang-nyebrang, disiplin. Kemarin kita sudah bahas, hari ini saya bahas apa? Kerja keras. Orang yang mau berhasil tidak boleh leha-leha. Makanya kalau saya ada orang yang suka leha-leha, itu tanda bahwa dia dalam keadaan bahaya. Fokus, disiplin, kerja keras. Makanya kenapa kita mesti rajin? Kenapa kita mesti kerja keras? Sebab ini ayatnya. Amsal 6 ayat 10. Jika kita malas, kemiskinan datang. Wah, ngeri banget. Kemiskinan datang menyerbu, kekurangan datang seperti orang bersenjata. Makanya orang yang hidup dengan mil pertama, dengarkan ini. Orang kalau bekerja dengan mil kurang 1, dia miskin. Orang kerja dengan mil yang pertama, dia tidak akan ada kelebihan. Tapi orang yang membiasakan diri mil yang kedua, dia pasti akan melihat kelebihan. Charles Spurgeon dia berkata, laziness is a silent thief. It steals time, strength, and opportunity. Jadi orang yang malas itu adalah pencuri pelan-pelan, pencuri tenang. Mencuri apa Pak? Waktu saudara, mencuri kekuatan saudara, mencuri kesempatan yang saudara punya. Jadi saya sengaja beberapa sesi ini saya mengambil waktu untuk saudara pergunakan, belajar bahwa tidak ada orang sukses tanpa kerja keras. Mari katakan bersama saya, tidak ada orang yang sukses tanpa kerja keras. Nanti kalau saudara udah biasakan diri kerja keras, saudara akan naik satu level kerja cerdas. Work smart. Saudara kerjanya jadi lebih cerdas. Itu one step ahead. Tapi basic saudara harus berjalan mil yang kedua. Coba baca ayat ini saya supaya cepat. Mari baca bersama-sama. Pengkhotbah 9 11 10. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Pak, boleh nggak kasih contoh hidup kita sehari-hari? Saya kasih contoh ya. Kalau saudara kerja di restoran, orang yang mil pertama ya pokoknya di restoran sebagai waiter ya nganter aja ke meja, titik. Habis itu pulang, selesai. Dan nanti sudah bersih, udah dimakan, diambil, dibersihin. Itu mil pertama. Kalau mil kedua, saudara perhatikan. Semua waiters yang di restoran itu setelah naruh, ini meal yang kedua, dia perhatikan tamunya. Saudara perhatikan, kalau dia tolah-toleh, Pak apa yang saya bisa bantu? Meal kedua. Meal yang kedua, Pak kita punya sayur yang baru saja di launching, apakah Bapak mau coba? Sih, nggak disuruh, tapi dia extra mile. Orang yang biasa kerja extra mile, dia akan selalu menjadi kebutuhan dari perusahaan atau restoran di mana dia bekerja. Saudara, saya tanya saudara. Apakah tugas pendeta atau tugas gembala ngurusin sayur? Saya tanya, tugas gembala apa tidak? Jawab yang keras. Ngurusin rumah sakit, sebenarnya tugas pendeta enggak sih? Kenapa? Ini salah satu ya. Ada anak-anak saya, dia bilang gini, Pak, Bapak itu sebenarnya menggembalakan saja, udah berat. Kenapa sih Bapak mesti
memusingkan dirinya dengan persoalan-persoalan. Sebenarnya saya enak, iya sih, benar juga sih. Sebenarnya saya duduk manis juga enak sih. Tetapi, perhatikan, kalau Tuhan mau, saya lihat ada persoalan, maka selalu saya berpikir, dari mana sih kok saya selalu berpikir? Dari sejak saya kerja. Waktu saya kerja jam 4 pulang, orang-orang pulang, ya udah selesai. Kalau saya pulang, ada persoalan yang belum selesai. Saya pikir saya di rumah, tapi saya pikir saya pelayanan, tapi saya berpikir Tuhan, tolong ya besok ya, gimana caranya menyelesaikan persoalan yang itu. Jadi saya datang itu sudah dengan sebuah solusi yang harus saya coba. Kalau saudara extra mile membiasakan diri, saudara akan terbiasa, mudah dibuat Tuhan menjadi berhasil. Mil kedua itu, ini yang saya tonjolkan saudara. Mil kedua itu bisa mengubah orang yang kerja keras menjadi kesaksian. Kenapa sih Bapak ngajari kita kerja keras? Karena kalau kamu kerja keras, kamu akan dilihat banyak orang, kamu akan jadi contoh, jadi teladan, kan otomatis kamu menjadi kesaksian. Karena dari kerja yang biasa, saudara lakukan dengan sukacita, dengan integritas, bahkan saudara more than that, lebih daripada itu, dan saudara pakai untuk melayani. Saya mau putarkan satu video. Bagaimana, ini salah satu dari hidup saudara. Dia hidup yang sangat susah, suaminya meninggal, dan anaknya masih kecil. Ya, saya putarkan video. Sebenarnya dia juga bisa pasrah seperti janda-janda yang lain. Dia juga bisa menyerah sebenarnya seperti janda yang lain. Dan tidak mau bekerja keras. Dia juga bisa sebenarnya leha-leha. Tapi saya mau, bukan hanya uang. Ternyata di WTC juga ada sejenis uang. Cuman tidak terkenal seperti uang. Saya mau tunjukkan saudara, kita lihat video yang satu ini. Satu perusahaan, kemudian tahun 2010 saya mengundurkan diri dan saya mulai membangun satu usaha, di mana usaha tersebut mulai dari kecil, ya mulai dari supply material bangunan. Saya coba untuk fokus, saya bekerja keras. Kuncinya adalah fokus, bekerja keras dan tidak menyerah. Dan puji Tuhannya lagi, Tuhan mempercayakan proyek-proyek yang begitu luar biasa. Apa yang tidak pernah saya pikirkan itu yang Tuhan siapkan bagi kami, di mana saya boleh dipercaya untuk mengerjakan. Ini saya melayani bersama teman-teman di Salt and Light Ministry. Dan Salt and Light Ministry, kita ada 5 ministry yang bernaung di bawahnya. Yang mulai pertama adalah City Builder, di mana kami membantu bedah rumah untuk setiap untuk jemaat yang membutuhkan. Yang kedua adalah UMKM Ministry, di mana kami mensupport para pengusaha kecil untuk bagaimana kita rebranding, bagaimana perizinan, bagaimana mereka upgrade sales mereka dengan cara pameran, dengan cara menjual online. Dan berikutnya kita ada Women of Vision, di mana kita equip para wanita profesional, para wanita single mom untuk sama-sama kita melayani dan saling encourage satu dengan yang lain. Berikutnya adalah Home Care Ministry, di mana kami mulai membangun ministry ini untuk bisa menjadi berkat buat jemaat. Dan kemudian adalah Salt and Light Network, di mana para profesional muda, anak-anak kita berkumpul untuk mereka sharing mengenai pekerjaan, bagaimana mereka interview, bagaimana mereka mulai membangun bisnis, bagaimana mereka mempunyai networking di marketplace. Itu ministry-ministry yang ada di bawah Salt and Light. Dan kami dari Salt and Light Ministry, kami juga saling encourage dengan satu yang lain. Dan kami fokus kepada panggilan kami, yaitu membantu orang yang memang kekurangan. Dan kami juga melakukan banyak baksos, sehingga ketika kami menjalani baksos, kami bersukacita dan kami merasa diberkati. Dan dengan tagline kami diberkati untuk bisa menjadi berkat. Tepuk tangan dong.
Dia mulai dari tujuan dasar mencukupi anaknya. Itu pun dia harus kerja keras, bekerja di sebuah perusahaan. Lalu dia mulai dengan membangun bisnis yang kecil, cuma supplier. Dan akhirnya bisa dipercaya oleh Tuhan menjadi kontraktor yang besar. Orangnya kecil, ada nggak ya Nancy? Nancy ada? Nggak ada. Orangnya kecil. Kemarin dia minta didoakan, Pak. Tolong doakan sebab saya ditunjuk untuk membangun MRT. Jadi setelah dibulldozer bolong gitu untuk jalannya, itu yang bikin bikin tahan supaya tidak rontok gitu bangunan yang di atasnya, nggak turun tanah. Dia yang bangun MRT tahap yang pertama dan sekarang tahap kedua. Dan orang Cinanya minta supaya PT-nya dia yang menangani karena berhasil di tahap yang pertama. Kalau lihat orangnya, saudara nggak mungkin percaya bahwa dia adalah kontraktor pekerjaan-pekerjaan yang berat. Orangnya kecil dan tidak ada potongan, saudara. Tapi ada jahitan buat dia, saudara. Luar biasa. Nah, kenapa kok dia lakukan all out? Ini alasannya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kalau saudara bekerja dan bukan untuk bos tapi bekerja untuk Tuhan, pasti saudara extra mile kerjaannya. Pak, apakah Yesus menjadi pekerja keras? Yes, Yesus pekerja keras. Kalau saudara membaca di dalam Markus pasal 1, dia habis melayani banyak orang. Lalu dia pagi-pagi benar dia harus bangun dan pelayanan lagi hari berikutnya. Wah, pekerja keras. Yesus harusnya seorang pemimpin yang harusnya dicuci kakinya, dia harus mencuci kaki murid-muridnya. Jadi Yesus itu adalah pekerja keras. Nah, sekarang saya mau menolong saudara. Pak, kenapa sih Bapak pengen kita jadi pekerja keras? Lihat saya sebentar, saya jelaskan. Kalau saudara dari perumpamaan talenta ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Orang yang bekerja keras yang 2 dan 5. Tuhan bilang gini, kalau kamu kerja keras, kamu jadi hambaku yang baik dan yang setia. Kamu melakukan apa yang diperintahkan, makanya yang 5 bisa jadi 10. Ini statement saya. Kalau kamu mau kerja extra mile, maka Tuhan akan terus menambahkan kepadamu. Bahkan yang 1 tidak mau bekerja keras dan dibiarkannya, Tuhan bilang ambil itu taruh kepada orang yang punya 10 talenta. Ini statement saya. Karena setiap orang yang mempunyai atau orang yang mau kerja keras, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Saya pengen jemaat WTC semua berkelimpahan. Itu sebabnya saudara mesti kerja ekstra mile. Melayani juga ekstra mile. Tetapi yang tidak punya, orang yang malas yang 1 talenta tadi, malah justru akan diambil. Ini statement saya untuk berikutnya. Apa yang kita rawat atau apa yang kita bangun akan bertumbuh. Apa yang tidak kita bangun, tidak kita usahakan, tidak kita rawat akan berkurang. Ini rumus untuk semuanya. Bisnis saudara tidak saudara rawat, ya anjlok. Keluarga tidak saudara bangun, tidak saudara rawat, ya anjlok. Semua yang tidak dirawat, tidak dibangun, tidak diusahakan dengan keras akan hilang dan berkurang. Sekarang yang terakhir, apa yang terjadi kalau orang itu membiasakan dirinya jalan dengan second mile atau mile yang kedua. Ada 4 hal dengan cepat ya, lalu kita sembahyang. Nomor 1, kalau saudara biasa hidup dengan extra mile, saudara akan terjadi transformasi karakter dan mentalitas. Dari mentalitas sekedar kerja, sekedar patuh, saudara bisa belajar hidup dengan memberi lebih. Ada nilai lebih yang saudara tambahkan di dalam pekerjaan saudara. 2, kalau saudara extra mile, saudara relasi saudara akan semakin luas. Kenapa? Karena dibangun dengan sebuah kepercayaan dan rasa saling menghormati.
Kalau relasi saudara makin besar, tanpa sadar keberhasilan saudara, kesuksesan saudara akan semakin besar pula. Yang ketiga, apa yang terjadi Pak? Kalau saya biasakan hidup dengan extra mile. Yang ketiga, saudara akan punya influence dan impact yang semakin luas dan semakin besar, yang akhirnya membuka pintu promosi yang lebih besar. Saudara, saya tidak tahu ya, kemarin saya dipanggil oleh PGLI. PGLI itu Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga Injili Indonesia. Jadi itu ada ratusan sinode dan ada ratusan lembaga Injili. Tiba-tiba dia panggil saya tanya, kenapa kamu panggil saya? Dia bilang gini, dengan ini ya, saya lihat topiknya, Bapak bicara di dua sesi isinya cuma satu, entrepreneurship. Loh, saya bilang, saya ini pendeta, bukan pengusaha. Pak, pokoknya Bapak mesti cerita apa yang dikerjakan oleh WTC. Jadi gereja kita ini nggak ada yang publikasi, gereja kita diam-diam kerjakan dengan sungguh-sungguh, tapi influence-nya semakin besar. Bukankah itu visi gereja kita? Transform the communities, influence the cities, and give impact to the nation. Visi ini terjadi, kenapa? Bahkan saya belum pernah cerita buat saudara. Bahkan kemarin ada tamu dari Vietnam. 30 pendeta dan pengusaha datang. Dan mereka lihat ministry yang saudara bangun. Waktu dia lihat HOB, lihat orang gila, lihat panti asuhan, dia lihat rumah sakit, dia lihat semua ministry-ministry. Belum semuanya sih, dia cuma 2 hari pergi keliling-keliling. Dan dia bilang gini, Pak, kami lagi bikin konferensi di Vietnam. Perhatikan ya, konferensi di Vietnam. Pendeta-pendeta, gembala sidang di Vietnam. Dan dia minta supaya WTC berbicara kepada mereka dari WTC. Kirim ke sana Pak, supaya ngajari orang Vietnam. Dia minta saya untuk pergi, saya bilang gak bisa. Karena jadwal saya udah penuh tahun 2026 sampai Desember. Jadi dia bilang gini, gak apa-apa Pak, udah aja Pastor Yunike aja, anak Bapak aja yang berangkat ke sana. Jadi akhirnya Yunike diminta sama Pastor Boris akan melayani di Vietnam. Saudara, diudik saja Tuhan bisa bawa pergi ke bangsa-bangsa. Ini waktunya. Kalau saudara kerja keras tanpa lelah, orang gak lihat, no problem. Saudara kerja untuk Tuhan. Tapi pada waktunya influence dan impact akan semakin besar. Yang keempat, saudara sendiri akan menikmati pertumbuhan rohani. Saudara akan menikmati pertumbuhan rohani. Rohmu makin berkembang, karunia-karunia makin berkembang, buah roh juga makin berkembang. Ingat statement saya minggu lalu, mari kita bangkit berdiri. Ingat, kalau saudara tidak mempersiapkan diri, gak mau nata bagian saudara, Tuhan tidak mau menyatakan diri. Tapi kalau saudara mau mempersiapkan diri, Tuhan akan menyatakan diri. Tapi ingat, semua terjadi bukan karena saudara hebat. Ada orang yang bekerja keras, tetapi tidak melihat apa yang saudara alami. Sebab kerja keras bersama dengan Tuhan baru terjadi sesuatu. Dalam sikap berdoa, saya ingin berdoa buat saudara. Mungkin ada di antaramu yang masih struggle. Ada yang masih bergumul untuk kecukupanmu. Kau masih jumpai banyak persoalan. Tapi kau sadar hari ini, Tuhan pengen supaya kamu jalan ekstra mile. Kalau itu saudara, angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat saudara. Gak usah malu. Sebab Tuhan ingin memberkati hidup saudara. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Sebab kami pengen menyiapkan diri kami. Tuhan, biar kebenaran ini menolong mereka. Tidak ada orang sukses tanpa ekstra mal. Tuhan, tolong
supaya kami semua tidak terkecuali, semua jemaat yang ada di WTC Tuhan bisa menjadi history maker. Hidup mereka bisa jadi saksi yang efektif, sehingga banyak orang bisa dimenangkan lewat pekerjaan saudara, lewat bisnis kerja saudara, lewat pekerjaan yang saudara punya, yang mereka punya. Tuhan, tolong Tuhan supaya mereka bangkit dari kelesuan mereka, dan hari ini mereka bisa menjadi saksi yang efektif di tengah di mana dunia ini. Dan aku percaya semua terjadi karena campur tangan-Mu, kasih setiamu dalam hidup kami yang tak pernah usai dalam hidup kami. Sambil aku berkat Tuhan, diberkatilah hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaan dan bisnismu. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin.